Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sablon semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, kesempatan kali ini saya mau bahas pertanyaan dari teman kita yang ditulis di kolom komentar. Dan teman-teman kalau punya pertanyaan atau apapun bisa tulis di kolom komentar. Kalau bisa dijawab secara singkat nanti saya langsung jawab insya Allah. Kalau misalkan perlu pembahasan lebih rinci nanti saya buat video khusus seperti itu. Ya, pertanyaan dari teman kita adalah minta dijelaskan tentang catok untuk meja catok. Pertanyaannya ada di sebelah sini ya, nanti bisa dilihat. Nah, pertanyaannya ada di video ketika kita bahas tentang meja catok, ada di sebelah sini. Nah, beliau minta dijelaskan tentang catok penjepit screennya ya. Nah, di sini saya ada dua jenis yang bisa saya sharing sama teman-teman. Yang pertama adalah ini catok ini. Nah, ini bentuknya kayak permanen, kokoh kayak gitu ya. Bentuknya kayak U kayak gini. Bentuknya ya. Seperti ini. Nah, untuk mengencangkannya itu ada di daerah sini. Pakai ini nih. Nah, diputar kayak gini. Untuk mengencangkannya. Terus ini untuk bagian engselnya dia kayak gini. Nah, jadi nanti si ininya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Jadi dia berbentuk engsel kayak gini. Nah, ya ini kelemahannya ya yang saya rasakan itu yang pertama dia si putarannya ini. Nah, ini putarannya ini dia bulat kayak gini. Jadi agak susah, terlebih ini bahannya agak licin gitu ya. Agak licin. Jadi kadang kalau saya mau setelan yang kenceng banget itu biasanya saya pakai kain untuk membantu ini biar nggak licin gitu ya. Kadang kalau udah keras gitu kan, mencengkramnya udah keras, udah pakem lah gitu. Nah, kadang membukanya juga susah juga gitu kan. Jadi agak ringkih karena ininya hampir bulat gitu ya. Jadi perlu alat bantu, biasanya pakai kain lah. Itu kelemahan yang pertama. Nah, yang kedua adalah si bagian engselnya ini. Si engselnya itu dia tipis banget platnya ya. Jadi agak rawan juga sebenarnya. Agak rawan. Terus si lubang ininya untuk bautnya itu dia tipis juga nih. Nah, itu juga nanti sebenarnya rawan juga. Apalagi kalau kita pakai screen yang besar gitu ya. Agak rawan geser gitu, jadi menyebabkan tidak presisi kecuali kita nyablon cuman sewarnaan gitu kan. Itu kelemahan yang kedua. Nah, kelemahan yang ketiga adalah, nah kalau teman-teman lihat ini, nah seperti ini, kalau disimpan seperti ini masih ada jarak jauh gitu ya antara si meja dan si catoknya ini gitu, sehingga nanti ketika ada triplek di sini untuk nempelin bahan itu jauh, off kontaknya jauh gitu kan. Kalau kita langsung diaplikasikan seperti ini. Nah, makanya ini lebih enaknya itu di ke bawah nih. Jadi jangan langsung di atas ini tapi ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti nyengselnya kayak gini. Nah, tapi ini juga si ininya juga terlalu tinggi si off kontaknya gitu. Nanti ketika nanti ada bahan papan atau triplek atau MDF ini tebal, ini sekitar 6 mili lah gitu, 6 mili atau 9 mili gitu ya. Jadi tetap tinggi sih off kontaknya gitu kan. Makanya kalau lebih enak ini agak diturunin sedikit, nah seginilah gitu kan. Jadi dilubangin sininya gitu. Jadi biar si off kontaknya nggak begitu tinggi gitu. Jadi itu beberapa kekurangan untuk catok model seperti ini. Cuman untuk kelebihannya dia lebih kuat aja ininya nih, karena dia kan bentuknya kokoh gitu, jadi dia lebih kuat itu. Nggak akan cekah, nggak akan patah atau seperti apa gitu.
Nah, ini harganya apalagi ini teh 30.000 tuh nggak tahu satu nggak tahu dua gitu kan. Biasanya belinya sih dua sepasang gitu kan seperti itu. Nah, ini catok yang pertama seperti ini. Nah, ada lagi catok yang kedua. Ini catok yang kedua namanya model kupu-kupu. Nah, model kupu-kupu ini lebih simpel, lebih ringkas dan lebih enak pengaturannya. Kan ini kayaknya bentuk kupu-kupu deh, jadi disebut catok kupu-kupu ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kelebihannya si engselnya dia lebih besar, jadi lebih kokoh, lebih kuat gitu kan, bisa menopang screen ukuran besar gitu, lebih mantap gitu. Lalu kelebihan yang kedua, ini si lubang untuk baut atau skrupnya ini dia lubangnya besar sehingga kita bisa pakai skrup atau lubang yang besar. Dia lebih memperkuat lagi. Udah mah engselnya gede, kuat. Baut penyangganya juga dibikin besar biar kuat. Terkhusus lagi kalau kita pakai screen yang ukuran gede gitu. Kelebihan yang selanjutnya adalah ini bisa langsung diaplikasikan seperti ini, plug gitu. Nah, karena nanti si area ininya, si off kontaknya itu nggak terlalu tinggi ternyata, cukup lah itu, cukup paling setebal satu koin lah gitu. Jadi bagus nih, mantap. Jadi nanti si screen tinggal dijepit, baru dikencengin pakai ini. Dan ini lebih enak untuk nutup bukanya tuh lebih enak gitu kan. Nah, cuman kekurangannya, ini juga ada kekurangannya menurut saya. Dia karena bentuknya, kalau ini kan lebih sederhana dan lebih compact ya, seperti ini. Terus ininya juga kokoh. Nah, kalau ini tuh karena dia terbagi-bagi jadi beberapa part, terus si partnya itu agak tipis. Nah, ini terbukti dengan yang ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat dia retak ya. Nah, retak dari sini. Nah, ini retak karena terlalu kencang gitu. Jadi saya mau kencangin ternyata kekencengan, jadi retak gitu. Tapi dari secara keseluruhan ini enak cara pakainya, terus lebih stabil juga gitu kan. Nah, kalau ini harganya juga lupa lagi, nanti teman-teman searching aja. Kalau ini namanya catok sablon model kupu-kupu. Nah, ini teman-teman bisa cari di marketplace banyak. Nah, kalau ini sama ini beda penggunaan kalau saya gitu. Kalau ini saya pakai memang untuk nyablon untuk menjepit screen ke meja gitu kan, seperti ini, misalnya ini meja sablonnya. Nah, ini catoknya di sini untuk memang langsung menjepit screen seperti ini dan berfungsi sebagai engsel gitu. Nah, kalau yang catok seperti ini saya pakainya itu untuk mencapit screen ke besi di meja catok. Nah, review meja catoknya ada di video gitu ya. Teman-teman bisa klik link ada di atas. Nah, itu fungsinya untuk mencapit screen ke besinya gitu kan, biar nempel ya. Nah, karena kalau langsung diaplikasikan ke meja seperti ini, kekurangannya tadi yang saya tidak seret gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pakai yang nggak masalah gitu kan. Pertama ininya dia kecil, terus untuk baut skrupnya juga kecil, jadi rawan untuk goyang. Terus kalaupun ini dipakai di bawah, ini off kontaknya juga terlalu tinggi gitu kan. Jadi ini saya bukan pakai untuk capit screen langsung untuk sablon, tapi memang untuk mencapit screen ke besi di meja sablon model catok seperti link yang tadi ya, yang di atas itu. Nah, buat teman-teman mangga bisa beli dua-duanya di toko sablon terdekat di rumah teman-teman. Oke, itu saja sharing itu kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.